Mohon semua tamu berdiri. Untuk anak sulung jenderal besar, mengheningkan cipta. Sayang, aku rindu kamu. Si muda jenderal ini cuma anak tunggal jenderal tua, sangat berkuasa di Tianjin. Kenapa mati muda? Kamu belum dengar ya? Dia dan preman kecil geng pelabuhan, rebutan PSK di Balemen. Kecelakaan jatuh dari tangga. Langsung tewas. Lihat itu, apa sih yang mereka kasih? Kamu bilang apa? Anakku? Hanya aku yang boleh bicara. Usir dia dari sini. General, tenanglah, saya salah. Mohon semua tamu berdiri. Untuk anak sulung jenderal besar, mengheningkan cipta. Hormat 1 kali. Mingea, barusan bergerak ya? Mungkin Anda salah lihat. Hormat 2 kali. Tunggu. Liu Feishuang, kamu mau apa? Batal nikah. Ini pemakaman anakku. Bicara besok saja. Tidak perlu. Satu Tianjin tahu. Siapa yang tak tahu, putra Anda mati rebutan PSK. Aku putri keluarga Liu. Kalau tidak putus hari ini, kalau Anda tak malu, aku yang malu. Bikin ribut sampai mati. Hari ini kan sekolah libur. Kamu manusia atau hantu? Ini acara prank reality ya? Sekarang udah zaman Republik, kok masih ada bangkit dari mati? Zaman Republik. Pergi sana, dasar nggak berguna. Ini time travel ya? Gila. Putra Panglima Perang, mainnya gila juga. Kalau bukan katanya, mati di tangan cewek, tetap kamu juga. Nona Liu datang. Paman Chen, saya tetap mau batalin pertunangan ini. Nona Liu, ini pernikahan antar keluarga. Kamu bisa langsung bicara ke ayahmu, Anda masih mau lindungi bajingan ini? Liu Feishuang. Ini rumah Panglima. Jaga omonganmu. Yiming itu Panglima muda Tianjin. Kayaknya ayah ini emang suka anaknya. Sudah, semua sudah kumpul. Hari ini, entah kamu hidup atau mati, pertunangan ini aku pasti batalkan. Mbak, serius nih? Lihat dirimu, kenapa kamu pikir aku bakal suka sama kamu? Kalau bukan karena punya ayah hebat, siapa juga mau sama kamu yang lebih buruk dari binatang? Kamu, Kenapa? Apa Paman Chen mau pukul aku? Aku ini putri tertua keluarga Liu. Bukan cuma piano catur lukisan kaligrafi, semua aku kuasai, juga murid terbaik di sekolah putri. Sedang kamu tak punya skill, cuma berpesta. Kenapa kamu pikir aku bakal suka kamu? karena dia anakku, Chen Chuang. Itu saja, so. Ayahku, juga ketua geng Chao. Aku tak mau menikah dengan pemalas. Dulu, kalian yang mau gabung keluarga jenderal, mau perjodohan itu kalian, sekarang sudah dapat untung. Mau putuskan, kalian keluarga Liu, pintar juga hitungnya. Ayah, kalau begitu, keluarga Liu, balikin semua uang. Yang sudah kalian ambil, perjanjian nikah ini, mungkin batal saja. Oke, aku bayar. Kamu batalin. Kita beres urusan. Oke, Permisi. silakan pergi, tak diantar. Yiming, kamu bodoh. Ayah bilang, maksudmu apa? Kalau kamu nikah sama Liu Feishuang, nanti keluarga Liu akan lindungi kamu. Hidupmu aman. Tenang saja ayah.
kamu pasti panjang umur. Oh ya, menurut catatan sejarah tidak resmi, Komandan Tianjin masih muda. Tiba-tiba meninggal karena TBC. Pantas saja ayahku yang murah hati. Cepat-cepat urus pernikahanku. Sekolah Putri Saint Maria. Surat lamaran. Kamu hidup atau mati? Intinya mau ke sekolah putri buat main cewek, kan? Nanti jangan ganggu aku terus. Pergilah. Pemilik aslinya suka main perempuan. Padahal aku ingin berbakti pada negara. Sepertinya, aku cuma bisa masuk kumpulan cewek dan main-main. Ada yang aneh. Pemilik aslinya dibunuh orang. Ini pembunuhan. Aku harus ke Bailemen untuk cari kebenarannya. Tuan muda, sejak Anda kena musibah, ayah Anda sudah geledah Bailemen sampai bersih. Sebelum pergi, beliau bilang, siapapun yang dekati Anda, langsung ditembak mati. Jadi soal kematian pemilik asli, ayahku. Sudah selidiki. Aku nggak perlu repot lagi nanti. Sudah, kamu pergi saja. Aku sendiri di sini. Tuan muda, Orang lain time travel selalu jadi hebat. Pangeran, raja. Paling enggak, orang kaya pintar. Masa cuma aku yang apes begini, ditinggal tunangan. Terus diusir ayah. Astaga. Jangan-jangan semalam. Jaga mata. Shen Yiming. Kamu bakal jadi guru. Jadi guru tuh Ah, malam kemarin Eh, Fei Shuang. Ngapain? di rumah lah. Dengar-dengar sekolah kita ada guru baru. Katanya cowok ganteng kayak Sudah deh, jangan naksir. Kamu di sekolah, tunggu aku. bikin ilfil.
Fei Shuang, Bilang, ada temanku. Dia mau tanya, kalau udah tidur, bisa hamil nggak? kehamilan itu soal kemungkinan. Sering-sering juga dapat, jarang dapat. Lihat sudah berapa kali. Baru pertama. Kamu ngarang aja. Ayo bilang cowok mana? Ganteng nggak? Udah dibilang, ini cuma temanku. Jujur nggak? Awas kalau ketahuan bohong. Udah. Gini deh. Aku juga nggak tahu siapa. Kamu rugi doang. Itu keluarga kita. Perusahaan farmasi itu kan hampir bangkrut. Lalu ibu kenalin aku sama putra sulung Wang Tianqi buat kencan buta. Siapa sangka brengsek itu malah naruh obat buatku. Waktu sadar, udah telat. Bikin aku marah banget. Anak nakal itu manfaatin kamu. Biar aku balas dia. Jangan tahan aku. Kok kamu... Serius? Ngapain ngejar sampai sekolah? Kamu nggak malu? Astaga, ngapain dia di sini? Kalian berdua kenal? Nggak kenal. Tolong minggir, aku mau masuk kelas. Bro, mau ngelawak? Ini sekolah cewek. Giliran kamu yang masuk kelas. Kamu potong? Jadi Kasim? Minggir. Mana sih? Sok bener. Kena Menang. Nah, ayo mulai pelajaran. Halo semua, aku wali kelas baru kalian. Namaku Chen Yi Ming. guru, kok rasanya tulisanmu mirip Cing Kikia. Kenapa kalian ketawa? Tentu mereka ngetawain kamu. Orang nggak pintar dan malas. Nekat mau ngajar di sekolah elit cewek. Papan tulis di belakangmu ada soal ujian dari Prof. Wang. Kalau kamu bisa jawab, sebagai ketua kelas, aku setuju kamu jadi wali kelas. Kalau enggak bisa, kamu harus sujud 3 kali. Lalu keluar dari sekolah. Kamu pasti kalah. Tenang, kamu pasti kalah. Ini soal akhir dari Prof. Wang, soal ujian akhir yang ditinggalkan. Bahkan aku aja nggak bisa. Kamu anak orang kaya. Malah mimpi bisa jawab. Yang bodoh nggak takut apa-apa. Tinggal tunggu dia sujud ke kamu. Aku sih pede banget. Ini kan soal matematika SMA biasa. Kelihatannya rajin belajar. Memang berguna di dunia lain. Pak Chen, kamu beneran bisa jawab. Sekarang, tepati janji dong. Nggak mungkin. Aku tahu, soal ini pasti ngasal. Temen, makanan boleh ngawur. Tapi omongan jangan. Ribut banget. Mau apa sih? Profesor Wang, kebetulan Anda datang. Anak manja ini pakai koneksi buat masuk ke sekolah kita. Bilang rumus yang Anda tinggalkan. Cuma gampang banget. Sombong abis. Udah cukup? Jangan banyak omong. Genius. Ini benar-benar solusi jenius. Pak Chen, kamu yang nulis ini? Saya cuma junior sok pamer dikit. Kamu terlalu rendah hati. Prof. Ya ampun, Pak Chen hebat banget. Baru pertama kali lihat. Prof. Wang Ka. Segitu kagum sama orang. Sok-sokan. Duh. Sekarang, saatnya lunasi taruhanmu. Kamu, Kamu apa? saya, Saya kenapa? Hari ini saya cuma mau kasih satu pesan. Jangan terlalu keras kepala. Kalau tidak, yang berlutut. Bisa jadi kamu sudah ngomong nggak banyak. Kita mulai kelas. Barusan, siapa yang lempar?
Pak, sekarang beneran jadi kacau. Pak, lehermu sakit ya? Pak, Kamu dari Chan Yiming jadi lemes gitu. Sup ayam aja. Jadi, kalian nggak ngerti bahasa. Saya juga lumayan jago nembak. Takut ya? Ketahuilah. Terus lempar aja. Tadi kan jago. Sekarang kok diam? Hah! Haha, bercanda kok. Udah belajar sendiri aja. Ya ampun, dia sakit jiwa ya. Nggak apa-apa, dia udah pergi, jangan takut. Goodbye! Benar saja, hanya sihir bisa lawan sihir. Hari ini hari baik. Semua keinginan bakal tercapai. Lin Jiangying, ayo keluar. Aduh, dasar bajingan. Bibi, Shuang-shuang. Fei Shuang ini Wang Tianqi anak sulung keluarga Wang. Jangan ngoceh. Mana Lin Jiangying suruh dia keluar? Lin gak ada. Ada apa bilang sama aku? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, bagus nggak ada. Nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada pistol? Ayo tembak. Ayo tembak. Ayahku gak bakal ampuni kamu. Ayah, ibu. Ayah, ibu kenapa kalian di sini? Sudah keluar, dasar jalang. Sini. Tuan Wang? Tuan Wang Lin nggak sengaja. Tolong maafkan dia Tuan Wang. Lin cepat minta maaf. Lepaskan dia. Ayahku, suruh kalian ngawasin aku. Tuan muda untuk lindungi, bukan ngawasin. Ayahku, paling takut aku nakal di luar. Tenang, aku nih sudah tobat. Lepaskan. Lepasin. Keluarga Lin kamu hidup dari duit bapakku. Diam-diam cari pria lain ya. Mau mampus ya? Iya enggak? Ngomong apa kamu? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Lihat sini. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Aku pergi kencan sama pacarku. Kenapa nggak boleh? Pacar katanya. Bawa duit gua. Pergi cari pacar. Dia dia pacarku. Jadi lu tidur sama dia. Tadi malam obat yang gua kasih. Lo yang nikmatin ya. Gimana sih ini ternyata dia bukan PSK di Balmen. Pacar lu pantas menurut lo? Kenapa dia nggak pantas? Dia lebih tinggi, lebih ganteng, lebih kaya juga. Numpang sama orang kaya? Emak lu nggak bilang, jangan pukul cewek. Lihat apa? Ayo. Lihat apa? Ayo. Siapa mereka? Temenku, Gue lawan lu.
Mau ngapain? Kasih obat ke cewek. Ngeri-ngeri ortunya. Datang malah nantang. Diberesin juga nggak salah. Gua anak sulung keluarga Wang. Berani nggak lo? Kasih gua pistol. Ayo, ayo, ayo. Mau hidup? Minggir jauh-jauh. Gua nggak akan selesai sama lu. Guru Chen ini sebenarnya siapa sih? Paling nggak tahu malu. Anak orang kaya manja. Tapi kali ini, akhirnya dia berbuat baik. Ayah, ibu, kalian gimana? Kami baik-baik saja. Xiaoying belum kenalin ini. Ayah, ibu, Chen Yiming dia bukan pacarku. Dia guruku. Aku cuma agar Wang Tianqi. Mereka nggak ancam aku lagi. Jadi, aku minta dia bantu dadakan. Dia bukan pacarmu. Lalu pesta malam ini, keluarga Lin gimana? Makasih sudah bantu aku. Malam ini bisa pura-pura. Pacar lagi nggak? Ini Xiaoying, pesta malam ini. Wang Tianqi bajingan itu pasti semua disiapkan. Kalau kau suruh dia pura-pura jadi pacarmu, aku khawatir. Iya, ayahmu di keluarga Lin cuma cabang. Kita sama pamanmu nggak nyambung. Kalau tiba-tiba dia jodohin kamu sama keluarga Wang, Tenang saja. Ayah, ibu, walau paman kepala keluarga Lin. Tapi di depan banyak orang. Selama kita hargai dia cukup. Dia nggak bakal susahin kita. Aku habiskan 10.000 yuan buat beli hadiah khusus untuk jamuan malam ini. Dan sudah disiapkan. Kamu yang kasihkan ke keluarga Lin saja. nggak apa-apa. Aku punya yang lebih baik. Sudahlah, ngapain masih ngomong soal maco? Kamu pikir bisa ngalahin Wang Tianqi? Si brengsek itu? Kita pulang dulu. Jamuan malam ini kuserahkan padamu. Ayo pergi. Karena kamu murid Chen Yiming. Mana pantas dapat barang jelek begitu. Mau kasih hadiah? Bikin simpel aja. Biar keluarga Lin jadi terkenal. Ini saatnya ku kasih kalian kejutan teknologi. Antibiotik. Hal paling biasa abad 21. Tapi di zaman perang seperti ini, itu obat penyelamat paling berharga. Selesai. Nanti, kalau dinas teknologi, udah lolos uji, keluarga Lin langsung sukses. Nama Chen Yiming juga bakal dicatat dalam sejarah. Gimana kabar anak itu? Lapor Jenderal Chen. Sejak Tuan masuk sekolah wanita, dia akrab dengan para murid. Bahkan demi satu murid. Sampai menyinggung keluarga Wang. Benar-benar tak masuk akal. Aku Chen Shuang, bagaimana bisa punya anak tak berguna seperti dia? Chen Shuai. Ada kabar penting. Kami temukan antibiotik baru bisa cegah berbagai penyakit. Juga bisa tingkatkan imun. Apa? Kamu serius? Sangat benar. Bukan cuma itu. Pihak penemu, semua formula sudah ditulis lengkap. Siapa penciptanya? Sungguh karya luar biasa. Kalau ingin berterima kasih langsung. Kenapa? Apa? Namanya tak ada? Bukan Chen Shuai. Yang temukan antibiotik ini adalah putra Anda. Chen Yo. Putraku? Yang itu cuma tahu rebutan playboy? Chen Shuai. Anda tak apa? Mungkin Aku selama ini salah menilainya. Bahkan membiarkannya di luar. Sendiri begitu saja. Baik. Kamu cepat jemput anakku naik Shanghai.
Bagus juga. Semoga kepala keluarga Lin sejahtera seperti lautan, panjang umur seperti gunung. Bagus, bagus. Semoga kepala keluarga Lin semakin sukses, semakin makmur. Ketua Lin, saya dengar Tuan Muda keluarga Wang sangat suka pada keponakanmu. Kalau bisa hubungan dengan keluarga Wang, maka keluarga Lin pasti makin berjaya. Benar Ketua Lin. Saat itu, kami masih butuh bantuan bantu dorong kami. Bisa diatur. Guru Chen, hadiah yang kuminta persiapkan? Sudah siap belum? Ingat, malam ini tak boleh ada kesalahan. Tenang saja. Silakan. Silakan masuk. Ayo, Paman. Ketua Lin, Siapa dia? Paman, namanya Chen Yiming. Pacarku. Apa? Siapa yang izinkan kamu jadi pacarnya? Aku sudah setujui. Paman, aku dan Yiming saling cinta. Lagi pula, Yiming juga sudah siapkan hadiah. Kakak, semuanya perhatikan kau jangan terlalu berlebihan. Tunggu. Siapa suruh duduk? Kakak, mereka masih anak-anak, jangan ambil hati. Masih anak-anak. Itu cucu kandungku. Hari ini dia tak pantas duduk di sana. aku pacarnya Jiang Ying. Kursi ini, aku nggak duduk. Harusnya siapa yang duduk? Tentu saja aku. Ya jelas aku yang duduk. Tuan Muda Wang, Ini adalah pengusaha terkenal di Jiangmen. Biasanya mau ketemu saja susah. Hari ini, tak nyangka semuanya datang jamuan keluarga Lin. Kalau bisa, kerja sama dengan salah satu keluarga itu. Keluarga Lin pasti makmur banget. Semua ini berkat Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang. Kepala keluarga Lin, Wang Tianqi, bersama tokoh-tokoh besar Jiangcheng hadir di jamuan malam. Semoga keluarga Lin makin jaya. Waduh Tuan Muda Wang, Anda bawa banyak tamu kehormatan datang ke jamuan keluarga saya, bikin keluarga Lin makin terhormat. Baru permulaan nih. Ya ini, sudah siapkan hadiah besar buatmu. Oh, 1 villa mewah, 100 emas batangan, dan 9 patung guanyin giok warna-warni. Satu set ini pasti di atas 10 juta. Pantas saja, keluarga terkaya di Jiangcheng. Tuan Muda Wang memang royal hebat banget. Semoga keluarga Lin panjang umur, selalu damai. Tuan Wang, Anda benar-benar punya gengsi. Ayo, silakan. Besar kasih jalan. Kamu duduk apaan sih? Tuan Wang, silakan duduk. Pak Chen, kenapa Anda nggak duduk? Memang nggak suka duduk ya? Gini aja, jangan pedulikan si pecundang itu. Mana bisa dia banding sama Anda? Tuan Rumah Lin, bagaimanapun juga, aku pacarnya Jiang Ying. Kan begitu. Kamu punya hak apa? Ngeraguin keputusan aku? Paman, jangan karena Wang Tianqi ngasih kamu hadiah, lalu memihak dia. Yiming, dia juga bawa hadiah buat Anda. Dia kan cuma pecundang. Hadiah kapan? Buang aja hadiahnya. Tunggu bentar. Untuk hadiah dari Pak Chen, aku malah penasaran. Kalau Tuan Wang mau lihat, ayo kita buka. Paman, Yiming tahu Anda suka kaligrafi dan lukisan. Jadi, sengaja kasih hadiah, lukisan terkenal langka. Lin Jiang Ying, pacar kamu ini hadiah buat aku. Takut aku nggak sanggup terima. Ini hadiah dari pacarmu. Lihat sendiri deh. Coba cek sendiri. Lukisan kaligrafi yang aku minta mana? Halo pria baik, hadiahmu bagus banget. Dibungkus rapat banget. Kupikir isinya apa? Kukira barang langka. Ternyata cuma obat jelek. Mana lukisan yang kusuruh kasih? Kurasa lukisan itu nggak pantas buatmu. Makanya ku beri obat ini. Namanya antibiotik. Antibiotik. Ini bisa lawan banyak penyakit. Bikin sehat kuat. Ini tak ternilai. Oke. Bagus. Pak Chen, kamu emang muda dan hebat. Kamu cuma sarjana, bisa punya antibiotik. Barang tak ternilai gitu. Ketua keluarga Lin, selamat ya. Keluarga Lin dapat menantu kaya. Kurang aja. Ngaco banget.
obat buat kuat dan lawan penyakit. Aku baru dengar sekarang. Obat palsu. Bawa ke jamuan keluarga Lin. Buat tipu-tipu. Palsu. Yiming, lukisan yang kusuruh, kamu kasih. Kenapa diam-diam diganti? Jiang Ying, percaya sama aku. Ini antibiotik beneran. Cuma sebotol kecil ini bisa buat keluarga Lin terkenal kemana-mana. Terkenal kemana-mana. Oke. Kalau Lin percaya, omongan bohongmu malah jadi terkenal buruk. Dari awal aku sudah bilang, pesta malam ini sangat penting buatku. Jangan bikin salah, jangan bikin salah. Kenapa masih diam-diam ganti ini? Dan masih di sini, bilang ini barang mahal banget. Kira semua tamu di sini bodoh semua? Jiang Ying, dengar penjelasanku. Ini antibiotik beneran. Sudah aku tes. Cukup. Sampai situasi begini, kamu masih bohong. Mau nipu aku sampai kapan? Keluarga Lin nggak terima kamu. Keluar dari sini. Keluar. Keluar, Keluar. keluar. Chen Yiming, kamu pasti dengar, semua di sini nggak suka kamu. Jadi, jangan bikin malu sendiri. Jangan bikin malu sendiri. Ini antibiotik beneran. Kamu udah ngapain? Ngapain? Jelas buat kebaikanmu. Biar kamu nggak bawa obat palsu keliling nipu orang. Obat palsu. Kamu tahu seberapa berharganya antibiotik ini? Nilainya sangat tinggi. 10 keluarga uang pun tak sanggup bayar kerugiannya. 10 keluarga uang juga tak mampu ganti rugi. Waduh. Aku takut banget nih. Lin Jiangying, inikah pacar baik yang kamu pilih? Sekarang aku perintah segera putus sama dia. Aku Apa? Aku. Kamu mau lihat keluarga Lin kita dihancurkan si pecundang ini? Dibikin malu orang lain? Aku nggak sanggup terima aib ini. Lin Xiaotian, kamu tuh kayak babi hutan nggak tahu menilai barang halus. Ya, pantas keluarga Lin bisa krisis keuangan. Semua salahmu sebagai ketua keluarga. Ini hasil ulahmu. Sampai antibiotik yang begitu berharga juga nggak ngerti. Kesempatan sukses besar luput. Masih berani bilang aku memalukan? Menurutku, paling memalukan. Ya kamu, Brengsek. Jiang Ying. Kamu pacarku? Masa aku nipu kamu? Dan kamu juga Wang Tianqi. Bahkan arti antibiotik, kamu juga nggak tahu. Kayak orang bego, gue sih berharap barusan kamu bantingnya tegas. Ganti rugi nanti. Semoga kamu juga tegas. Kamu siapa sih? Nggak selesai-selesai ya. Keluarga uang juga. Bukan buat kamu nilai. Orang! Patahkan kakinya. Ketua Wang datang. Ada apa nih? Pak ke gini ceritanya. Dengar saya dulu. Itu sampah tadi. Ini apa ini? Ini Pak kenapa pak? ini antibiotik. Antibiotik apa? Ini siapa yang banting? Obat hidup ini hancur. Layak dibantai keluarganya. Semua tak termaafkan. Ini obat palsu. Bodoh. Ada segel resmi di sini. Tanda asli. Berarti asli. Barusan saya dapat kabar. Antibiotik ini bisa kuatkan para prajurit. Cegah penyakit. Lebih berharga dari pasukan besar. Karena fungsi luar biasa. Atasan sudah tetapkan. Proyek prioritas. Satu botol kecil ini. 10 keluarga uang. Nggak bisa ganti rugi. 10 keluarga uang. Tadi kamu nggak bohongin aku. Aku udah bilang, kamu cewekku. Aku nggak bakal bercanda soal ini. Nggak buat lucu-lucuan. Siapa ini? Siapa yang ngelakuin? Aku mau hajar si brengsek itu. Kamu, bukan aku, bukan aku. Kamu, Bukan aku, bukan aku. Dia
Ternyata kamu, Aku beneran nggak tahu. hajar kamu, dasar brengsek. Biasanya bikin masalah, ya udahlah. Tapi sekarang kamu bikin masalah. Bikin keluarga Wang tambah parah. Hajar kamu, brengsek. Sekarang percaya, antibiotikku ini beneran, kan? Ini, antibiotik ini kamu yang temuin. Bisa nggak? Jangan coba akrab sama aku. Nggak usah pura-pura deket. Lagi pula, aku juga udah bilang, waktu itu hancurin cepet banget. Sekarang ganti rugi. Harus cepet juga. Semua gara-gara kamu, brengsek. Nggak bener nih, Tuan Wang. Dia cuma guru bau. Nggak guna. Mana bisa punya obat sehebat itu. Belum giliran kamu ngomong. Dia lemah gitu. Masa bisa? Bro kecil, antibiotik ini harganya nggak ternilai. Jual keluarga Wang aja, tetap nggak mampu ganti. Pak kita nggak perlu ganti. Harus ganti. Mereka juga harus ganti rugi. Dia cuma guru gagal. Orang tak berguna. Orang kelas bawah. Mana mungkin dia punya antibiotik. Obat ajaib gitu. Pasti dia curi. Dasar bocah bau. Pantes kamu punya obat langka itu. Ternyata kamu curi ya. Semua orang tahu. Obat ajaib kayak antibiotik. Sudah masuk daftar penting di atas sana. Bahkan keluarga Wang Jiangcheng sudah mati-matian cari relasi. Cuma dapat sedikit. Sedangkan dia guru gagal. Mau dapat antibiotik, obat ajaib itu cuma ada satu cara. Yaitu curi. Bocah. Jujur jawab. Antibiotik ini dari mana asalnya? Aku buat sendiri. Chen Yiming, setelah aku bongkar pencurianmu, kok masih bisa nggak tahu malu? Ngaku bikin sendiri. Orang kayak dia ketahuan curi. Malah ngaku dia yang buat. Itu wajar kok. Berani banget. Apa? Orangnya Chen Shuai. Harus segera ke rumah keluarga Lin. Pasti ini Chen Shuai. Dia dengar ada antibiotik di sini, jadi kirim orang buat ambilnya. Chen Yiming, kamu hebat juga. Berani curi barang Chen Shuai. Itu bisa habisin sekeluarga loh. Semua dengar. Obat ini dicurinya. Hari ini aku mau jelaskan. Soal ini tak ada hubungan dengan keluarga Lin, sama sekali nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Paman, Paman apa? Cepat balik. Xiao Ying, cepat-cepat balik. Iya, ini bisa bikin celaka. Jiang Ying, botol antibiotik ini memang punyaku. Kau percaya aku? aku Tenang saja, hari ini nggak ada yang bisa apa-apain aku. Chen Yiming, kok masih punya muka? Ngomong begitu, kamu kok berani sih? Kira-kira kamu benar-benar anaknya Chen Shuai? Aku emang anaknya. Cepat sambut Tuan Muda. Lihat kan, apa aku bilang? Chen Yiming ini suka nipu. Hidup mati sudah dekat, masih acting. Ngapain nggak jadi aktor aja? Yiming, kok kamu bisa bilang kamu anak Chen Shuai? Tenang, Anak kecil, kamu memang ngeyel banget sih. Meski anak Chen Shuai cukup misterius. Tapi bukanlah sampah sepertimu. Bisa berpura-pura. Ayo, orang-orang, Kalian mau apa? ngapain? Sampah ini bukan cuma mencuri. Obat ajaib keluarga Chen Shuai. Tapi juga ngaku-ngaku. Anak Chen Shuai. Dosanya makin parah. Nggak bisa dimaafkan. Sebelum orang Chen Shuai datang, tangkap orang gila ini. Sekarang juga jangan sampai kita ikut kena masalah. Ya, tangkap si sampah ini. Xiao Ying, cepat sini. Jangan ikut mati sama dia. Tante Lin, tenang saja. Selama aku di sini, Jiang Ying akan baik-baik saja. Masih berani ngomong besar. Lin Jiangying, kamu yakin mau mati? Sama si sampah ini. Sekarang kamu kesini. Berlutut. Dan minta ampun. Boleh kamu hidup. Lupakan saja. Aku mati pun tak mau nikah sama keluarga Wang. Bagus. Tangkap dia. Berhenti. Serang. Berhenti. Apa yang terjadi? Tuan, Anda belum tahu. Semua gara-gara sampah ini. Dia berniat jahat. Berani-beraninya mencuri.
Obat dewa antibiotik. Bikin rusuh di pesta keluarga Lin. Apa? Tuan, bukan cuma itu. Setelah dia ketahuan, masih nggak menyesal. Dengan beraninya di depan umum, antibiotik ini dilempar sampai hancur. Masih sombong bilang, dia anak Chen Shuai. Nah, ini sangat tidak hormat pada Chen Shuai, sangat kurang ajar. Berani sekali. Benar, awalnya mencuri obat suci. Itu dosa pertama. Bikin onar di pesta malam keluarga Lin, itu dosa kedua. Merusak obat suci di depan umum, itu dosa ketiga. Mengaku-ngaku anak Chen Shuai, itu dosa keempat. Orang biadab kayak dia harus dihukum. Orang, seret dia keluar, patahkan kakinya. Jadikan contoh. Kurang ajar. Astaga! Tuan, Anda salah orang. Dia yang curi obatnya. Dia yang pura-pura. Aku memang mau pukul kamu. Haha. Salam hormat Tuan Muda. Berdiri saja. Mana mungkin kamu anak Chen Shuai? Kamu cuma guru tidak berguna? Mana mungkin kamu anak Chen Shuai? Kurang ajar. Berani kurang ajar sama Tuan Muda. Saya peringatkan, antibiotik ini memang benar dari keluarga kami dibuat Tuan Muda. Siapapun yang ragu akan dihukum berat. Obat sakti ini dia yang buat. Saya bisa untung banyak. Ratusan miliar, bahkan triliun. Ini. Om, Biar dia tidur dulu. Nanti bangun baru bilang, posisi kepala keluarga Lin mungkin kurang cocok untuknya. Menurutku, mungkin lebih cocok buat Paman Lin. Yiming, bukan Tuan Muda Chen, tadi saya keterlaluan. Jangan diambil hati. Paman Lin bercanda saja. Lin itu wanita saya. Kita sudah keluarga. Tuan Muda Chen, beri keluarga Wang satu kesempatan lagi. Kamu anak durhaka, cepat sujud minta maaf. Tuan Muda Chen, saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Ingat akhirnya, jangan ampuni dua orang ini. Setia pada negara. Siap. Ayo pergi. Tuan Muda Chen, saya benar-benar salah. Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, beri kami satu kesempatan lagi. Dasar pecundang. Aku tembak kau sekarang. Tuan Chen, aku cinta kamu. Sudah dengar belum, Pak Guru Chen ya? Dia nggak cuma bikin antibiotik, tapi juga bantu Kak Jiang Ying dan si Wang Tianqi selesaiin urusan nikah sama preman. Udah dengar? Udah. Pak Chen demi Kak Jiang Ying berani lawan keluarga Wang. Bener-bener jantan. Tapi kalau gitu, Pak Chen orang baik kan? Iya dong? Nggak kayak kata Liu Fei Shuang, nggak sejahat itu. Iya. Bukan anak manja nggak berguna. Mana bisa dia cipta barang top yang ilmuwan daksi aja nggak bisa. Jangan-jangan dia ambil hasil orang lain, akuin semua. Bener. Kalau cowok gampang nipu cewek gitu. Kayak kalian ini, jalan kalian masih panjang lah. Setuju. Hari ini nggak ada iseng loh. Kayaknya kalian udah percaya. Aku guru baik ya. Oke, kita mulai kelas. Liu Fei Shuang, ini kamu yang lakuin. Kenapa, Pak? Jiang Ying sama Tina kemana? ada masalah. Pak Chen, Hetina hilang. Kapan hilangnya? Sudah lama hilang. Aku cari lama tadi tidak ketemu. Pelajaran ini kita ganti belajar mandiri, aku keluar cari mereka. Jangan gerak. Duduk saja. Jangan sok hebat, temanku sendiri. Tentu aku yang cari. Sudah cukup. Ini nggak berharga. Tapi kulihat kamu. Cantik banget. Kulit mulus. Pantat besar, pinggang kecil. Dada besar. Bukan orang biasa. Pasti bikin cowok tergila-gila.
Ibuku nggak maksa jual. Kalau kamu mau jadi model, Harganya pasti lebih tinggi. Meski ibuku sakit dan butuh uang, aku takkan jual diri. pikir baik-baik dulu. Tunggu, Ini jepit rambut Hetina. Jangan-jangan dia di dalam. aduh hey bro, Ngapain bengong? Cepat masuk. Akan mulai sekarang. Tuan-tuan, Pegang baik-baik nomor di tangan kalian. Barang lelang hari ini. Setengah hidup. Barang langka banget. Jangan bertele-tele. Langsung saja. Aku juga mau lihat. Apa sih barang istimewanya? Kalau barang nggak sesuai, nggak bikin kaget, kamu mau ganti rugi gimana? Oke. Aku nggak bisa menang lawan kalian, tapi suasana sudah dibangun. Ayo kita lihat. Barang misteri malam ini. Badan seperti ini, benar-benar ciptaan alami. Mantap banget. Aromanya cewek ini. Sudah cukup buat bikin aku terpesona. mereka ngomong apa sih? Lagi lihat kalungmu bagus. Sekarang giliranku. Buat kenalin ke semua. Ini barang apa? Kalung ini aku cek sendiri. Asli 100%. Bukan barang biasa. Jadi, mungkin rasanya beda. Kamu sudah berpengalaman? Kalau bilang asli, pasti asli. Kita bisa lelang. Tapi, ada syarat dulu. Jelas, buka penutup wajahnya. Biar semua lihat. Wajahnya kayak gimana? Buka sekarang. Sudah. Kalian ini pria-pria tak sabaran. Kamu janji sama aku, tak bakal buka wajah. Para tamu sudah bilang. Demi perhiasanmu bisa dapat harga tinggi. Kita turutin penasaran tamu saja. Kalau begitu, aku mau. Wah. Hetina. Ternyata benar dia. Kenapa dia di sini? Wanita cantik luar biasa. Nanti aku harus tanya jelas. Harus cari tahu. Dia bukan cuma cantik. Dia juga. Mahasiswi langka di Tianjin. Harga mulai 1.000 tael perak. Saya tambahin 100 tile. 1.100 tael. 1.200 tile. 1.200 tile. Aku tawar 2.000 tile. 2.000 tael. 2.500 tile. Tapi aku cuma mau dapat 100 tile. Biar saja semakin banyak makin bagus. Aku tawar 3.000 tile. 3.000? Ada yang mau tambah? Cuma semalam kok. Toh nggak bisa dibawa pulang jadi istri muda? Betul. Kalau nggak ada yang tambah? Malam ini tuan ini bawa wanitanya pulang. Maksudmu apa? Kamu jual aku. Aduh. Baru tahu ya. Aku mau pergi. Aku nggak mau jual diriku sendiri. Tahan dia untukku. Sebelum lelang mulai, aku sudah suruh kamu pikir baik-baik. Minggir. Cantik kecil. Malam ini kamu punyaku. Kalau nggak ada yang nawar lebih tinggi, kita langsung deal. Tunggu! Aku tawar 10.000. Aku 10.000. Tuan ini Anda bilang 10.000 tael? Benar. Aku tawar 10.000. Gila. Kamu benar-benar gila. Bisa langsung keluarkan 10.000 tile di seluruh Tianjin, cuma beberapa orang saja. Verifikasi dana. Aku minta periksa dana. Tuan ini Dia benar juga. Ini biar nanti nggak bisa bayar. Lebih baik diperiksa dulu. Kamu sering ke tempat kayak gini? Masa nggak kenal aku? Cincin ini
Cukup buktiin identitasku. Anda Dia bisa pergi sama aku sekarang? bisa, tentu saja bisa. Harusnya bilang dari tadi kamu datang, orangnya langsung aku kasih ke kamu. Kalian berdua cepat antar dia ke kamar VIP-ku. Pak, ikut saya. Pasti puas deh. Tuan Jenderal Muda, semoga malammu indah ya. Bukan kamu. Mereka kasih kamu minum air? Bangun. Ini benar-benar salah paham besar. Kamu habiskan 10.000 yuan. Beli malam pertamaku. Malam ini aku milikmu. Jangan dorong aku. Kalau dia terus peluk begini, aku nggak bisa jadi pria baik lagi. Sedikit pun nggak bisa. Hei Tina, kamu sadar dulu. Ayo mau lanjut atau enggak, Chen Yiming? Wanita sudah begini di depanmu, walau dia muridmu, kamu masih bisa tahan. Kamu cukup aneh ya. Kamu segitu buru-buru mau jual diri sendiri ya? Baik. Kamu mau apa? Ah, Aku bikin kamu nggak belajar. Aku bikin kamu nggak jaga diri. cukup. Kenapa kamu pukul aku? Siapa kamu? Kenapa aku nggak boleh pukul kamu? Kok kamu, kenapa kamu bisa kayak... Jangan pikirin itu. Kamu jawab dulu. Kenapa mau jual diri? Ibu aku sakit. Aku mau tuh obatin dia. Aku cuma mau jual perhiasan. Nggak nyangka wanita itu malah jual aku. Dia sakit lagi. Terakhir kali, bukankah aku sudah kasih dia uang? Waktu selamatkan ibuku juga Guru Chen, kenapa nggak bilang dari awal? Hal kecil begini, tak perlu dibesar-besarkan. Terima kasih Guru Chen. Guru Chen baik banget. Sudah bantu aku berkali-kali. Dulu aku malah meremehkannya. Jangan pikir manja, bisa lolos. Yang salah, tetap harus dihukum. Guru mau bilang, kalau ada masalah, ingat cari teman, keluarga, jangan lakukan yang illegal. Janji sama aku, jangan pernah lakukan ini lagi. Aku sumpah, aku tak akan ulangi hal seperti ini lagi. Perempuan itu emang lemah banget. Pakai baju. Guru antar kamu ke sekolah. Ayo. Mana Hetina? Hetina. Yang kamu bilang barang utama lelang hari ini? Iya, barang utama. Ditanya, jawab aja. Ngapain banyak bacot? Tadi aku lihat dia diseret masuk kamar. Kamarnya di sana. Nona besar sekarang, jangan masuk dulu. Kenapa? Karena tuan muda lagi di dalam sama dia. Tadi dia teriak keras banget. Bagus banget kamu, Chen Yiming. Katanya mau selamatkan dia. Akhirnya diselamatkan keranjang, bajingan. Tina, Shuang, kenapa kamu di sini? aku tentu khawatir sama kamu. Chen Yiming si bajingan itu dia nggak ngapa-ngapain kamu kan? Jangan gitu ceritain ke aku bakal bela kamu. Liu Fei Shuang, aku nggak mengizinkan kamu ngomong gitu soal Pak Chen. Pak Chen itu orang baik. Tina, kamu sama Lin Jianging udah dicuci otak sama dia ya? Jangan urusi aku. Ayo bilang, ada urusan apa cari aku hari ini? Aku tahu kamu nggak suka. Sama Chen Yiming dari dulu. Mau jatuhkan dia kan? Terus gimana? Aku bisa bantu. Tapi, kita harus kerja sama. Baru bisa. Aku harus ngapain? Selamatkan aku. Bukan. Ngapain? Bukan. Kamu kenapa? Ada penjahat kejar aku. Jangan-jangan kamu kena obat senang? Iya. Cepat tolong aku. Ayo. Kamu baik-baik aja? Pak, aku nggak enak badan. Tolong aku.
Jangan, santai, nanti aku antar ke res. Judulnya, guru pria di sekolah cewek mau nodai siswi. Putri besar menurutmu gimana? Terserah. Pokoknya, aku mau hancurkan dia. Penjahat udah pergi? Belum. Kamu oke? Jangan gitu. Aku gurumu? Wangi. Lembut. Chen Yiming, meski waktu itu di klub, aku gagal bunuh kamu. Tapi besok, kamu tetap hancur, tetap capai tujuanku. Guru, di sini sepi. Kamu bisa di sini ambil aku. Aku bisa banyak, juga bukan perawan. Guru tak usah kasihan. Yufeyu cuma cewek genit doang. Orang lain bisa. Tentu aku bisa. Lagi pula, pemilik tubuh ini karena dia cemburu lalu jatuh. Pasti dulu sudah sama dia. Gak tahu berapa kali. Pemilik tubuh udah habis kan? Nah, banyak duit buat dia. Aku cuman ambil balik sedikit doang. Bener juga, walau tampak sudah banyak berubah, kamu Chen Yiming tetap playboy. Tak tahan godaan cewek cantik. Tenang aja, aku gak bakal manfaatin. Ayo aku antar ke rumah sakit. Jangan pergi dong. Sudah cukup materinya? Cukup. Materi ini pasti cukup buat hancurkan guru laki-laki itu. Nama baiknya bakal hancur. Kerja bagus. Tunggu saja Chen Yiming, aku akan buat mereka lihat wajah aslimu. Bikin aku kesal, wartawan nggak bermoral ini. Kok bisa seburuk itu fitnah Guru Chen? Padahal Guru Chen orang baik. Di dalam ini, pasti ada salah paham. Tapi foto ini kayaknya nggak palsu juga. Guru Chen ciuman sama Yufeyu. Terus foto ini, Guru Chen pegang Yufeyu. Sebenarnya gimana sih? Tanya langsung Yufeyu aja, biar jelas kan? Yufeyu mana? Liu Feishuang juga nggak ada. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Lihat kalian gini. Nggak ada apa-apa. Bilang siapa yang ganggu kalian? Nggak ada yang ganggu. Malah justru Guru Chen. Aku... Guru Chen. Lihat ini. Wartawan tidak bermoral mana ini yang memberitakan ini fitnah murni. Jelas itu Yufeyu, dia salah minum. Obat itu, makanya aku antar dia ke RS. Jadi, Guru, Anda memang difitnah. Benarkah? Ya. Aku tahu. Kalian nggak percaya aku. Tapi aku... Tidak Guru, aku percaya Anda. Aku juga percaya. Anda sudah bersama kami. Lama sekali. Kami tahu sifat Anda. Anda pasti nggak akan lakukan hal begini. Benar Guru orang jujur. Tak pantas difitnah. Punya kuasa berita. Harus cari kebenaran. Jangan asal tebar isu. Fitnah orang baik. Benar, setuju. Kami juga percaya Anda. Jatuhkan Chen Yiming. Gawat. Ada banyak orang di luar. Mereka mau lawan Pak Chen. Ayo kita lihat. Turunkan guru tak bermoral. Tuntut Chen Yiming. Turunkan guru tak bermoral. Tuntut Chen Yiming. Turunkan guru tak bermoral tuntut Chen Yiming. Turunkan guru tak bermoral. Tuntut Chen Yiming. Saya Yu Feiyu. Laporkan guru sekolah putri dengan nama asli Chen Yiming memanfaatkan jabatannya. Mencabuli siswi. Ini buktinya. Kamu... Yufeyu, kita tak bermusuhan. Kemarin aku sudah membantumu. Apa maksudmu ini? Bantuku. Bantu seperti kamu. Benar, ini jelas pelecehan siswi.
Bukan bantu dia, Tak pernah lihat cara bantu seperti itu. karakter buruk, niat busuk. Cepat keluar dari sekolah putri. Ngaco banget. Pak Chen orang baik. Takkan lakukan hal buruk ke siswi. Kalau begitu bilang, kalian ini tahu apa soal dia? Dia anak panglima. Masuk sekolah putri, memang begitu. Hanya demi kepentingan pribadi. Ternyata dia itu playboy kayak. Kejar PSG sampai loncat gedung, hampir bunuh dia. Cepat rekam. Berita besar, berita panas. Pantas saja, maka dia cabuli siswi itu jadi wajar. Sifat susah diubah. Jadi guru di sekolah putri, pasti demi niat buruknya. Kalian benar-benar fitnah. Coba kamu bilang, dia sudah jadi panglima muda, tidak jalanin tugas itu, malah pilih jadi guru di sini. Aku memang ada niat pribadi mana ada pria bisa tolak dikelilingi wanita cantik. Tapi, ada alasan lebih penting, alasan utamaku. Jadi panglima muda, tak bisa selamatkan warga Jinmen sendirian. Jadi guru bisa didik banyak pemuda berbakat. Jika pemuda punya pola pikir, punya tanggung jawab, mereka lah harapan Jinmen. Harapan ke depan, Apa Anak muda adalah harapan Jinmen. Kalimat ini benar-benar membuka mata. jangan sampai dibohongi dia. Kalau cuma buat pemuda, kenapa dia nggak ke sekolah biasa, malah cari cara masuk sekolah putri? Jelas ada niat buruk. kalian ini terlalu dangkal. Kalau wanita negara bisa punya pemikiran maju, negara itu nggak akan gagal. Jadi, aku masuk sekolah putri supaya benar-benar bangkitnya negara besar. Biar semua orang bisa terima pikiran baru. Benar. Guru Chen mengajari kami kebebasan menikah. Kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Guru Chen menyelamatkan ibuku. Saat aku hampir hancur, menarikku dari jurang. Mengajarkan harga diri, cinta diri, pilih jalan benar. Guru Chen mengajari kami pelajaran yang biasa diajarkan ke laki-laki ilmu sains. Kami diajari kesetaraan gender. Beliau ajarkan feminisme, mengajarkan kami memperjuangkan kebahagiaan. Benar Guru Chen, tidak seperti kalian yang picik seperti yang kalian tuduhkan. Justru kalian sebenarnya berpikir buruk menuduh orang baik. Satu fitnah, satu lagi tak mau lepas. Tidak berhenti menekan. Kalian yang benar-benar jahat. Aku Lin Jiangying, siap jamin dengan martabatku untuk buktikan Guru Chen tak bersalah. Kalian gimana? Aku, nona besar keluarga Lin. Mengejar Guru Chen, tapi dia tak mau. Kalian kira kalian orang biasa? Punya pesona apa? Bisa bikin Guru Chen ambil risiko buat ganggu kalian? Lin Jiangying kamu, Fai Shuang. Lihat, Lin Jiangying sudah dipengaruhi orang bermarga Chen ini, dia termakan bujukannya. Padahal kalian selalu memandang Guru Chen dengan prasangka. Tak pernah lihat kebaikannya. Tak tahu terima kasih. Pengkhianat. Guru Chen sudah sia-sia ajar kalian. Hatina, kamu gila ya? Apa kamu juga diperdaya pria ini? Kenapa bela dia terus? Bodoh sekali. Aku rasa otakmu juga payah. Kamu? Siapa lagi yang mau ikut aku? Buktikan Guru Chen tak bersalah? Aku mau. Aku juga. Kami juga mau. Kalau sudah banyak yang bersedia jamin Guru Chen, masa masih kalah sama beberapa foto fitnah itu? Kalau besok kalian wartawan masih buat berita ngawur, aku pasti pakai kekuatan keluargaku. Buat cek siapa yang kasih kalian nyali itu. Hei, jangan kabur, berhenti. Liu Fei Shuang, meski kamu bukan dalangnya, masih bisa dimaafkan. Tapi, Yu Fei Yu, kamu sengaja fitnah guru, tak ada ampun. Demi lindungi guru, ayo kita maju. Ternyata semua penderitaan ini tidak sia-sia. Sungguh tak sia-sia. Orang ini mempermalukanku di depan banyak orang. Bahkan nyaris menghancurkan kerja penyamaranku selama bertahun-tahun. Dia benar-benar pantas. Atur semuanya. Perlu bunuh dia? Tak perlu. Kupikir ada orang yang lebih ingin dia mati. Bawa dia masuk. Wah, nggak nyangka. Ternyata kau orang Jepang. Asalku dari mana tidak penting. Yang penting adalah kita punya musuh yang sama. Singkirkan dia, itulah tujuan kita. Kupikir kita masih bisa seperti dulu. Tetap jadi teman baik.
Ya, benar. Orangku sudah bergerak. Mungkin segera ada hasil. Ayo kita lihat ke sana. Guru Chen, cepat buruan. Halo! Berhenti! Lepaskan dia! Ketua Ozawa, kami sudah berhasil. Pergi persiapkan. Bawa Chen Yiming ke sini. Kalau bisa dapat dukungan bapakmu dan ketua geng Chao, Tianjin akan jadi milik kita. Termasuk seluruh kota ini. Oke. Senang kerja sama. Kalau tak ada urusan, aku pergi dulu. Hei, Fei Shuang. Lain kali ke sini. Jangan lupa lepas sepatu. Chen Yiming. Berani kau mempermalukan aku di depan umum. Sampai rencana penyusupan bertahun-tahunku hancur total karena kau harus mati. Ketua orangnya sudah dibawa. Namaku Ozawa Aoi. Orang Jepang. Kau sudah lepas topeng. Tak pura-pura jadi orang Daxia lagi. Bicara saja. Mau apa kau menangkapku? Tuan Chen. Ada pepatah Tiongkok. Yang cerdik tahu menyesuaikan diri. Kau pasti pernah dengar. Apa maumu? Silakan. Aku tak minum teh bareng penjajah. Chen Yiming. Kupikir kau sudah lebih maju. Ternyata tetap payah saja. Dulu di Baila Omen, aku bisa buat kau jatuh dulu. Hari ini, aku bisa jatuhkan lagi. Orang itu dulunya kau... Ayahmu Chen Shuai. Jadi penghalang terbesar negara kami. Penghalang terbesar bagi Jepang. Awalnya mau bicara baik-baik. Ternyata kau tak mau kerja sama. Jadi harus kubak kau mati saja. Lebih baik menyerah. Serahkan resep antibiotik. Obat ajaib itu hanya Jepang kami yang layak punya. Hanya Jepang berhak miliki itu. Sepertinya kau mau jadi perampok kali ini? Bawa masuk. Lepas sama Loka? Sekarang, ada dua pilihan. Satu, serahkan resep antibiotik. Dua, lihat mereka mati. Ada pilihan ketiga nggak? Tentu, kami orang Jepang paling taat aturan. Pilihan ketiga adalah kau serahkan resep dan bunuh diri. Lalu aku bebaskan mereka. Tuan Chen, sudah siap pilih? Kau... Nggak nyangka kan? Nona Liu adalah rekan kami. Kau ngapain? Puya, siapa rekanan denganmu? Aku benci mereka. Tapi aku bukan pengkhianat. Tuan Chen, asal kau lepaskan aku. Mau kau suruh apa aja aku mau. Katanya orang Jepang, junjung samurai. Sekarang, harusnya, harakiri dong. Mati untuk menebus dosa. Tuan Chen, aku bukan samurai. Aku cuma perempuan. Kalau kau embaskan aku milikmu. Pergi. Apa maumu? Mau antibiotik ya? Aku kasih tahu. Enggak bakal dapat. Satu lagi, rencanamu jajah Tiongkok akan gagal tahun 1945. Nggak mungkin. Negeri kami Nihon mustahil dikalahkan. Tak tahu diri. Bawa dia pergi. Kamu perintah siapa?
Selamatkan orang dulu. Bangun. Kenapa kamu benci Chen San? Kenapa tetap bantu dia? Meski aku benci dia lebih baik dari kalian yang menindas rakyatku. Ayo. Chen San, kamu pikir aku cantik? Kalau kamu ampuni aku, mulai sekarang, kamu suruh apa saja aku mau. Cantik. Sangat cantik. Ya seperti bunga. Seperti bunga pemangsa. Sedih ya? Kamu menyesal? Kalian orang Nihon, waktu jual perempuan dan anak, pernah menyesal? Tangkap pengemis besar-besaran, lalu buat eksperimen, pernah menyesal? Sekarang jatuh begini. Baru menyesal? Dengar ya. Tak ada jalan keluar. Aku akan buat kamu bayar buat para korban itu. Ikat kura-kura ini. Kalian yang ciptakan. Makin lawan makin erat. Sebaiknya, jangan buang tenaga. Chen San, kamu kira begini bisa bikin aku menyerah? Yiming, masalah nih. Masalah nih, Yiming. Lapor, Pak. Maaf saya telat. Gimana, Tuan Chen? Sekarang posisi kita sudah tukar. Saran saya, lepasin aja saya. Saya bisa maafin kamu. Kalau enggak, saya pasti bikin kamu dan cewek-cewek ini bayar mahal. Cuma modal pasukan lemah. Masih berani sombong ke saya? Mimpi kali. Kurang aja cepat lepasin atasan kami. Tunggu. Chen Yiming, kamu nggak ngerti seremnya kekuatan negeri kami. Sekarang, kalau saya perintah, negeri bakal kirim ribuan tentara buat rata kalian semua. Chen Yiming, ternyata kamu takut juga. Kalau sekarang, kamu berlutut, minta maaf sama saya. Saya mau terima kamu jadi anak buah saya anjing setia. Ngomong apaan sih? Kamu nggak takut ya? Takut apa? Mau lihat aja. Pasukan 100.000-mu. Masih ada nggak? Ingat, ngangkat kaki itu bukan maaf. Itu tandanya lu masih harus latihan. Bodoh. Kirim 100.000 pasukan sekarang juga. Aku mau keluarga Chen hancur total. Lapor, Komandan. Pasukan kita 100.000 orang sudah dimusnahkan. Apa? Kamu prajurit siapa? Berani bohong tentang laporan perang di depanku? Saya bicara apa adanya. Chen Yiming, ini ulah kamu. Kamu pikir aku datang sendiri ke sini tanpa persiapan? Kamu anggap aku bodoh. Kalau aku tak siap, diriku sendiri rugi. 9 tahun wajib belajar sia-sia dong. Tangkap semuanya. Peras semua info berguna. Buat aku. Kenapa? Padahal aku hampir berhasil. Kenapa kamu ikut campur? Soalnya tanah Daja tidak boleh kalian injak begitu saja. Wah, Yiming keren banget. Aku mati gaya. Kamu juga tak bisa hidup. Kita ke neraka bareng. Awas! Yiming, kamu oke? Yiming, kamu nggak apa-apa? Sakit banget barusan. Aku baik-baik saja. Kamu masih selamat. Gimana rasanya? Buatan Jinmen. Kualitas top. Aku nggak percaya. Bawa pergi. Yiming, kamu oke? Biar kulihat. Jangan gerak.
Banyak orang, jangan lepas baju. Biar kulihat. Nggak apa-apa, aku beneran nggak apa-apa. Jangan pura-pura kuat. Jangan bercanda soal nyawamu. Ayo, ikut aku cek kesehatan. Aduh, Aku nggak mau, aku sehat kok. Harus banget aku istirahat di sini. Istirahat apaan? Yiming, Ini aku. Oh, masuk aja. Fei Shuang. Kenapa kamu kesini? Dengar-dengar? kamu sakit, jadi aku mau jenguk. Sekalian. Minta maaf sama kamu. Sama Au? Ngapain sih? Bangun, ayo aku tahu. Dulu, aku yang salah. Selalu nyalahin kamu. Aku juga nggak tahu. Apa yang kamu butuhkan, jadi aku. Cuma, udah. Jangan-jangan? Ngapain sih? Apa? Kamu belum maafin aku. Jelas sudah. Tapi, kamu tiba-tiba gini, aku agak kaget. Jangan lebay. Semua tahu Tuan Muda Chen. Dulu tukang main cewek. Itu dulu. Aku nggak percaya. Hari ini. Mau buktiin kamu beneran suka cewek nggak? Jangan-jangan, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, Siapa yang datang? nggak tahu. Cepat sembunyi. Siapa? Nggak tahu, cepetan sembunyi. Oh. Tina, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu juga mau balas budi ke aku. Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Semua berkat Kak Yiming. Aku bisa berdiri di sini. Kalau enggak, aku pasti sudah dijual ke para bajingan itu. Karena Kak Yiming minta aku balas budi, jadi aku... Hei, nggak bisa. Kenapa kalian semua lakukan ini sih? Kak Yiming, kamu kenapa? Masa sih? Lagi-lagi. Kak Yiming, jangan sampai kakak-kakak lain tahu aku di sini. Nggak bisa. Ngapain kamu di sini? Selesai sudah. Benar-benar tamat. Yiming, apa-apaan kamu ini? Aku agak kepanasan. Aku duduk sini, biar adem. Yiming, kayaknya kamu udah pulih ya. Yiming, aku kesini cuma buat terima kasih karena udah nolong keluarga Lin. Dan hukum keluarga Wang sampai ayahku jadi kepala keluarga. Nggak apa-apa. Memang sudah seharusnya. Kak, cepat pergi. Aku masih sibuk di sini. Banyak urusan belum selesai. Yiming, kamu kok kepanasan? Mukamu sampai berkeringat. Biar aku sendiri saja. Kenapa kamu jadi asing gini? Kalau soal menyamar, aku juga nggak masalah. Bisa saja jadi nyata. Sebenarnya, nikah itu hal besar. Nggak mau dipikir ulang? Nggak usah, udah. Yiming, hatiku udah bilang, aku bener-bener cinta kamu. Tunggu bentar, aku langsung ke ayah untuk lamar kamu. Jangan. Kalian Bikin sesak nafas. Shan Yiming, katakan padaku apa yang terjadi? Fei Shuang dan Tina, kenapa bisa di tempat tidurmu? Ini, Aku kesini mau minta maaf pada Yiming. Soalnya, sebelumnya salah paham sama dia. Jadi, aku juga kesini mau berterima kasih. Dia yang nolong aku. Ngaku minta maaf. Satu bilang terima kasih. Tapi semua keranjang. Chen Yiming jelasin ke aku. Jelasin apa? Penjelasan? Kamu juga kesini buat confess ke Chen Yiming kan? Iya, jangan hujat Yiming. Aku, karena dia bantu keluarga Lin atasi masalah. Lagi pula, aku pacarnya. Ke kamar dia itu wajar. Pacar apaan? Jelas-jelas pura-pura. Benar, kami di dalam dengar jelas semua. Hey, Yiming, aku suka kamu. Putusin Jiang, pilih aku jadian sama aku. nggak mau? Apa? Kamu sama aku aja. Kamu harus nikahi aku. Kita kan sudah tunangan. Punya aku. Samping.
Aduh, dia punyaku. Punyaku. Tolong aku dong. Ada yang bisa tolong aku nggak?